Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Anwar dari Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus di mana ditugaskan untuk membuat topologi jaringan untuk satu gedung 3 lantai dengan sumber koneksi internet dari Telkom. Ya, ini adalah soalnya untuk nomor 1, yaitu lantai 1 gedung akan digunakan untuk warnet ya, sebanyak 20 unit komputer. Untuk lantai 2 digunakan untuk kos-kosan dengan 8 kamar. Setiap kamar akan memiliki koneksi internet. Untuk gedung 3 digunakan untuk kantor konsultan. Ada device-nya yaitu mesin printer, fax, fingerprint. Lalu ada 8 komputer pegawai dan 1 server untuk penyimpanan data. Selanjutnya dilengkapi dengan CCTV untuk gedung tersebut ya. Lalu gedung tersebut akan dihubungkan ke koneksi internet Telkom. Sehingga setiap gedung, maksudnya ini setiap lantai, akan memiliki koneksi internet. Koneksi yang akan ditarik dari Telkom hanya satu jalur ya. Sehingga bagaimana cara membuat satu jalur tersebut dapat digunakan untuk 3 lantai. Pemilik gedung akan berada pada lantai 3. Jadi sumber internetnya itu mulai dari lantai 3 yang ada di kantor konsultan. Lalu pemilik gedung harus dapat mengawasi penggunaan komputer di dalam gedung. Jadi harus termonitor semua komputernya. Oke, di sini saya akan menggunakan topologi jaringan yang menggunakan komponen-komponen sederhana. Maksudnya itu minimalis. Tidak menggunakan banyak router, hanya menggunakan satu router. Ya, router ini hanya satu lalu dicabangkan. Ini merupakan topologi jaringan tree atau topologi jaringan pohon gitu. Tapi dari kebalikannya, dari atas ke bawah. Bisa juga disebut dengan topologi jaringan star ya, seperti ini nih. Ya, seperti itulah. Teman-teman juga bisa lihat ini adalah wiring diagramnya. Ya, yang syarat-syaratnya itu ada 20 PC di lantai 1. Ini 20 PC ya. Ini lantai 1. Lalu ada 8 device ya. Maksudnya itu 8 device untuk masing-masing kamar satu device. Anggaplah masing-masing kamar satu device menggunakan laptop. Ini dia. Ini untuk lantai 2 sebagai kos-kosan. Dimana setiap kamar itu dikasih kabel LAN untuk koneksi internet menggunakan laptop. Lalu lantai 3 ada beberapa device ya dan 8 komputer pegawai. Ini 8 komputer pegawai dan beberapa device diantaranya yaitu mesin fax, fingerprint, printer. Ada 1 buah server untuk penyimpanan data. Dan di sini dikarenakan setiap lantai itu harus mendapatkan akses internet, maka saya gunakan router wireless untuk akses internet melalui smartphone, gadget, atau yang tanpa kabel. Oke, masing-masing lantai terdapat 1 buah router. Dan di sini ada untuk lantai 2 kos-kosan. Ini ada, anggaplah setiap pemilik atau mahasiswa gitu yang ngekos di sana itu memiliki 1 buah unit laptop.
Oke, kita mulai dari bawah dulu, dari lantai 1. Ini ada 20 PC, dimana PC ini saya buat sebagai PC warnet ya, sebagai ketentuan, dan saya gunakan IP statik. Kenapa IP statik? Karena biar lebih mudah mengeksekusinya, tidak perlu memerlukan DHCP server. IP statik di lantai 1 ini untuk warnet saya gunakan satu segmen, yaitu segmen 1, yaitu mulai dari sini sampai sini 192.168.1.3 sampai dengan titik 22. Untuk router ini digunakan untuk smartphone. Karena router sifatnya itu memiliki IP input dan output, maksudnya itu IP sumber dan IP yang disebarkan itu berbeda, mengkomunikasikan dua IP yang berbeda, maka di sini untuk smartphone yang didapatkannya IP-nya itu bukan segmen 1 lagi, melainkan saya buat 11.1. Itu sesuai kesepakatan dan itu yang saya buat. Maksudnya itu kesepakatan agar tidak bentrok dengan IP yang lainnya. Ini dia settingannya. Nah, ini sumbernya itu saya gunakan statik ya. Diinisialisasi. Default gateway-nya itu 1.1 yang keluar dari Ether 1 ini. Lalu IP address yang routernya itu 1.2, subnet max-nya ini. Lalu untuk local area networknya, LAN-nya, maksudnya itu jaringan yang dipancarkan oleh router ini menjadi 11.1, mulai dari 11.1. Oke, ini ada switch, saya gunakan sebagai hub atau terminal ya, agar dapat menyebar kabelan lebih banyak. Ya, next untuk gedung 2, maksudnya itu lantai 2, itu ada 8 laptop. Dikarenakan laptop mahasiswa, maksudnya itu bukan milik perusahaan, maka laptop ini harus sifat IP-nya itu harus bebas, maksudnya itu tidak terpatok IP statik, melainkan saya jadikan IP-nya itu dynamic atau DHCP ya, dengan segmen 2 192.168.2.4 ada 8 berarti 4 sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 11. Oke, untuk routernya ini saya gunakan statik ya, segmen masih segmen 2.3, dan outputnya itu maksudnya itu LAN dari routernya ini itu 12.1, ini 11, 12, dan yang lantai 3 itu 13. Dikarenakan device yang digunakan menggunakan konfigurasi DHCP, maka membutuhkan suatu server DHCP atau DHCP server untuk memberikan IP kepada device yang konfigurasi jaringannya itu DHCP. Ini harus ada server DHCP server. Nah, ini dia settingannya, yaitu default gateway-nya itu ngiblat ke atas ya, yang dari router sumber. Lalu start IP-nya itu 4 sampai ada 8 unit device. Kenapa 4? Kenapa start dari 4? Karena untuk DHCP server ini memerlukan IP. IP-nya itu saya gunakan statik, yaitu 2.2. 2.1 itu sebagai gateway, 2.2 itu sebagai DHCP servernya.
dan ini 2.3, lalu yang kosong adalah 2.4 sampai 254. Oke, next. Ini untuk lantai 3 ada 8 PC. Saya gunakan konfigurasi konfigurasi statik. Kenapa statik? Karena ini merupakan aset perusahaan dan tapi jarang dicabut, pasang atau dipindah-pindah. Jadi komputer ini menetap di tempat tersebut sehingga menggunakan kabel LAN dan IP-nya itu sudah ditentukan agar tidak membutuhkan seperti ini, yaitu DHCP server. Untuk segmen lantai 3 itu 192.168.1 ini untuk default gateway-nya. Berarti segmen ketiga. Segmennya itu 3 berarti. Ya, ini server. Ini bentuknya sama ya. Sama dengan yang ini, tapi fungsinya itu beda. Server ini digunakan untuk penyimpanan data, di mana data perusahaan dapat diambil di sini gitu. Dan untuk device lainnya, ini fax, ini printer dan fingerprint, itu langsung masuk ke Switch Hub. Dan ini untuk kebutuhan lainnya yang bersifat wireless. Ini tuh LAN dari router wirelessnya itu menghasilkan IP 13.1. Ya. Lalu sumbernya itu atau internetnya itu untuk di router wirelessnya itu saya gunakan statik biar lebih mudah dikenali. Oke, next ya. Dari ketiga lantai ini kabelnya itu ditarik menuju router. Router ini bersifat menyebarkan IP yang akan dibedakan segmennya. Oke, kita lihat ya. Untuk Ether 0 5.1 saya gunakan IP ini sebagai dari sumber internetnya yang dari Telkom, yaitu 5.1. Ini saya inisialisasikan untuk output dari sumber internetnya itu 5.1, dan gateway-nya itu saya anggap 5.1. Jadi ini sama ini akan dapat terkoneksi. Oke. Ini untuk lantai 1, Ether 2 untuk lantai 2, Ether 3 untuk lantai 3, Ether 4 untuk DVR CCTV. Saya gunakan IP dengan segmen yang berbeda, itu 4.1. Oke. Udah ditangkap oleh IP, oleh DVR-nya sendiri. Jadi gateway-nya itu 4.1 dan DVR CCTV-nya itu distatikannya dengan IP 4.2. Nah, ini kabel putus-putus, yaitu kabel crossover. Kenapa kabel crossover? Karena ini merupakan komunikasi antara device dengan device, alat dengan alat, bukan alat dengan terminal atau alat dengan hub gitu, atau hub dengan router. Itu harus menggunakan kabel strike. Dan dari sini ke sini itu diperlukan kabel crossover, karena device ini anggaplah sebagai sumber ya, bukan piranti, device ke router langsung. Karena kalau saya menggunakan kabel strike, maka ini tuh tidak akan nyambung. Entah kenapa, saya kurang tahu dan tidak mempelajari itu.
Oke, ini sudah mendapatkan IP, ini sudah mendapatkan IP, semuanya sudah mendapatkan IP. Nah, untuk bisa terhubung antara device yang bawah ini, segmen yang bawah dengan segmen yang atas atau dengan sumber, maka harus diinisialisasi terlebih dahulu. Bukan hanya memberikan IP di setiap ether, melainkan harus diinisialisasi networknya. Tambahkan ya, ini ada IP apa saja yang dibuat di sini, kita tambahkan. Lalu jangan tertinggalan pula untuk IP yang dihasilkan oleh wireless router, kita tambahkan agar alat ini dapat dikenali oleh, maksudnya itu device smartphone atau device yang bersifat wireless itu dapat dikenali oleh router utama ya, seperti ini. Dan setiap IP yang berbeda segmen, kita harus daftarkan, maksudnya itu komunikasikan dengan di menu routing di router utama ya, dimana networknya itu yaitu sumber internet itu 5.192.168.5.0. Kenapa titik 0? Agar lebih leluasa. Lalu next hop-nya itu untuk dilanjutkan kemana gitu ya, untuk dilanjutkan ke setiap segmen IP yang sudah dibuat, seperti itu. Nah, ini ada mulai dari IP segmen 1, 2, 3, 4 sampai yang routernya itu 11, 12, 13, maksudnya itu router wireless. Jika sudah seperti ini sudah jadi, dan setiap device dapat terkomunikasi ke sumbernya, ke sumber internet yang dari Telkom. Kita coba ya mengirim surat untuk segmen 1, kita kirim ke sini, sukses. Kita yang lainnya kita coba acak ya, yang ini coba ke atas, sukses. Oke, sukses. Lalu kita coba yang dari smartphone, dari segmen 11 ke atas, sukses. Oke, kita coba dari smartphone segmen 11 ke segmen 1. Nah, ini lama, memerlukan delay. Kenapa? Karena smartphone ini memerlukan komunikasi ke servernya Telkom dulu, lalu dikembalikan ke alamat yang dituju, yaitu ini segmen 1. Ini violet, mungkin karena servernya sedang sibuk. Kita coba lagi ke sini, sukses. Nah, seperti itu. Itulah kelemahan topologi yang saya buat dan konfigurasi yang saya buat. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan ya. Untuk masukannya saya terima dengan baik. Kita coba dari segmen 2 ya, ke server utama, sukses. Dari sini misalkan ke atas lagi, sukses. Oke, dari smartphone segmen 12 ke atas, sukses. Oke, kita coba dari sini ke sini. Tuh, dia memerlukan waktu ya untuk memprogres data. Pilot, kita coba lagi, sukses. Nah, seperti itulah kekurangan topologi yang saya buat. Selanjutnya dari lantai 3 ke atas. Oke, sukses. Device yang ada seperti contohnya saya gunakan fingerprint ke web
top server, maksudnya itu ke atas. Oke, sukses. Kita coba misalkan PC ini ingin mengambil data di server. Sukses. Karena dari sini ke sini itu dekat ya, node-nya itu hanya satu node di sini. Tidak dengan ke atas itu melewati dua node. Oke, dari laptop misalkan ingin mengambil data PC nomor 22, PC 22, sukses. Laptop ingin internetan ke luar, ke Telkom, melalui server Telkom, itu sukses. Oke, kita coba lintas segmen, lintas lantai. Misalkan dari laptop ini ingin mengambil data yang ada di komputer PC 0, PC yang ada di bawah, PC warnet. Sukses. Oke, kita coba misalkan komputer ini ingin melakukan printout. Sukses. Kita coba lagi misalkan komputer ini, misalkan ini sebagai admin ya, ingin menampilkan CCTV. Jadi CCTV-nya saya tidak munculkan karena berupa piranti ya, yang diolah melalui DVR. Jadi saya menggunakan device DVR-nya saja yang terhubung ke LAN-nya ya, di jaringan. Sukses. Oke. Kita coba dari sini ke sini. Sukses. Alhamdulillah teman-teman, semuanya device dapat berkomunikasi. Sukses. Oke, mungkin sekian, dan apabila ada yang ingin bertanya silahkan, saya welcome untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan untuk cara membuat wiringnya saya akan buatkan videonya secara terpisah. Oke, thank you for attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.